Terjerat Cinta Selebgram bagian ke-13. Marco dan Susan berada di salah satu sudut di Jalan Braga di kota Bandung. Terima kasih ya Marco, selama aku sakit kau selalu menjagaku sampai aku sembuh, kata Susan senang. Iya, kau sudah tidak membenciku lagi kan? Tanya Marco menahan senyum. Dulu memang aku membencimu, tapi semenjak melihat kau merelakan dan dengan senang hati ketika ibuku membatalkan perjodohan kita, sejak saat itu aku menjadi. Susan menatap Marco lekat-lekat. Ternyata selama ini aku salah sangka. Memang seharusnya kita tidak saling membenci. Begitu kata Marco pelan. Mungkinkah kita memperbaiki semuanya, Marco? Begitu kata Susan. Suara Susan terasa berbeda dan terdengar merendah. Maksudmu? Marco menoleh. Mereka saling berpandangan. Maksudku, mungkinkah kita mulai lagi semua ini dari awal? Kita saling mencoba mengenal lagi dari awal antara kamu dan aku. Begitu kata Susan sambil tersenyum manis pada Marco. Sontak dada Marco berdesir. Selebgram cantik itu yang selama ini membencinya seolah-olah justru sekarang menggodanya. Loh, kita kan sekarang sudah saling kenal, gurau Marco kemudian. Iya sih, tapi aku ingin lebih dari ini. Begitu menanti respon dari Marco. Marco mengernyitkan dahi, berpura-pura tidak mendengar. Tapi kemudian beberapa saat kemudian seulah senyum melintas di bibir Marco. Jangan-jangan kau suka sama aku, goda Marco kemudian. Kalau iya emangnya kenapa? Susan malah genit. Memangnya kau mau sama laki-laki terbuang ini? Begitu ucap Marco kali ini dengan serius. Terbuang? Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu? Bisa merasa seperti itu, Marco? Susan tidak mengerti. Begini Susan, makanya aku datang ke Jalan Braga ini. Iya. Tumben kau mengajakku ke sini, tanya Susan tidak mengerti. Begini, aku hendak menemui seseorang, kata Marco kemudian. Ia menunggu. Seseorang siapa? Secara Susan. Tante Laras. Begitu terdengar suara Marco. Tante, pacarmu tante. Susan terhenyak merenggangkan jarak dari pemuda gempal itu. Ngaco, beliau bukan pacarku. Dia pernah ingin menjodohkan juga aku dengan putri beliau. Ya, tapi gagal. Mungkin ia butuh penjelasan dari aku. Minggu ini ia dan suaminya sedang berlibur di Bandung. Kau bilang kau pria yang terbuang karena pernah gagal menjalin pertunangan, tanya Susan menebak. Ya, itu maksudku, jawab Marco dengan senyum getir. Tapi ngomong-ngomong, kenapa pertunangan kalian bisa gagal? Marco tidak langsung menjawab. Ia menghela nafas dalam, tersenyum getir sekali lagi. Waktu itu aku sudah terlanjur terpesona oleh seseorang yang bahkan belum kukenal. Aku hanya sempat melihat wajahnya, melihat fotonya. Foto itu diperlihatkan oleh papaku sepulang papaku dari Cianjur. Kalau boleh ku tahu, apa kau tak berusaha untuk mencari orang yang kau cintai itu? Siapa tahu cewek itu bisa jadi jodohmu, tanya Susan. Ingin tahu reaksi Marco. Sudah, jawab Marco. Tapi setelah bertemu urusannya
justru tak mudah. Bahkan aku sempat berpikir kami tak mungkin bersama. Begitu keluh Marco. Susan justru semakin bertanya-tanya. Aduh, yang sabar ya, kata Susan kecewa. Kecewa karena ternyata Marco mencintai orang lain. Ngomong-ngomong, apakah saat ini pun kau masih menyimpan perasaan ke cewek itu? Tanya Susan. Masih, jawab Marco pendek. Bahkan aku masih menyimpan fotonya di dompetku. Begitu kata Marco. Seperti apa sih dia? Sergah Susan penasaran. Pelan-pelan Marco merogoh saku celananya, membuka libatan dompetnya, memperlihatkan sebuah foto gadis yang diceritakannya tadi. Seketika Susan terperanjat, terbelalak. Loh, ini kan foto aku. Ya itu memang kamu. Haru campur bahagia menyelimuti hati Susan. Jadi kita bisa jalin lagi semuanya? Tanya Susan untuk kedua kali. Marco mengangguk sambil tersenyum. Dua muda-mudi itu berangkulan. Beberapa saat kemudian, Marco beranjak dari duduknya. Dilihatnya seorang wanita setelahnya datang dari ujung jalan. Susan, itu orang yang kutunggu telah datang. Marco memberitahu kepada Susan sambil menunjuk ke arah ujung jalan. Siapa? Tiba-tiba Susan berbalik badan dan berlari menjauh. Tentu saja Marco kaget dan keheranan. Marco mengejarnya. Susan, tunggu, kamu kenapa? Teriak Marco. Marco berhasil menghentikan lari Susan di mulut sebuah gang. Kamu kenapa? Tiba-tiba lari, tanya Marco. Jadi itu tadi orang yang kau sebut Tante Laras? Iya, memang dia orangnya. Kenapa memangnya? Marco tak mengerti. Wanita tadi itu, aku masih hafal sekali wajahnya. Dia itu wanita yang paling kubenci karena sudah merebut papaku dari ibuku ketika aku masih kecil dulu. Kata Susan dengan nafas yang sedikit tersengal-sengal dan marah. Oh begitu. Marco menjadi terkesima. Bukan menjelaskan kalau aku sekarang sudah punya kekasih. Begitu kata Marco. Terserah kamu, tapi aku belum atau tidak bisa menemuinya sekarang, kata Susan dengan sengit. Oke, tak apa. Aku akan kembali ke sini segera. Setelah menenangkan Susan, Marco kembali ke Jalan Braga, menemui Tante Laras. Tante Laras menyambut dengan ramah dan senyum lebar. Marco, Tante baik-baik saja. Justru Tante ingin mengabarkan berita gembira. Putri Tante minggu depan sudah mau menikah. Iya Tante, hanya saya sedari tadi cukup takjub mengingat sesuatu, kata Marco terbata-bata. Ada apa kiranya anak Marco? Tanya Tante Laras. Begini Tante, baru sekarang saya menyadari kalau pacar saya dan Prita itu ternyata masih saudara. Maksud saya saudara satu ayah beda ibu. Begitu Marco masih belum hilang keheranannya. Tante Laras terkejut. Jangan-jangan. Begitu kata Tante Laras, tak diteruskan kata-katanya. Pikirannya dipenuhi oleh masa lalu di saat ia masih muda. Tentang Pak Truman yang dicintainya dan juga tentang Butika yang seolah seumur hidup membencinya. Ada rasa bersalah dan ingin sekali ia meminta maaf. Meminta maaf kepada keluarga yang pernah dibuatnya menjadi hilang harapan. Bahkan Tante Laras terhanyut oleh masa lalunya. Selesai. Terima kasih sudah menonton.